Aswatama, kemarilah, panggil sang Brahmana. Lalu anak itu takut-takut mendekati ayahnya. Hukuman apa yang pantas untuk berandalan cilik ini? Sebelum Aswatama menjawab, bocah berkulit gelap tadi segera berlari kehilangan mangganya. Ia dengan gesit melompati Aswatama yang seakan mengkerut, lalu berlari ke arah hutan seperti monyet, kabur dari para pemburunya. Aswatama berlari hendak memungut mangga yang jatuh dari pasir. Namun, sebelum ia menyentuhnya, sang ayah menghentikannya. Tangkap anak itu. Tak ada yang bergerak. Suyudana memandangi anak berkulit gelap tadi lenyap di gerumbul daunan. Para penjaga malas-malasan mengejar Nisada yang mencemari jalan kerajaan dan berani mencuri dari lahan kerajaan itu. Suyudana tahu para penjaga biasanya tidak terlalu mempedulikan masalah sepele, karena kaum miskin selalu merubung gerbang istana dan mencari sisa-sisa makanan. Kecuali bila pembesar kerajaan berada di jalan raya. Aturan kasta tidak ketat benar. Hari terlalu panas untuk mengejar anak kecil hanya karena perbuatan konyol tadi dan tidak sepadan dengan kerepotannya. Para penjaga pura-pura mencari anak itu, berharap sang Brahmana akan pergi dan meninggalkan mereka tenang-tenang bermain dadu. Namun sang Brahmana tak membiarkan mereka. Ia berdiri di bawah terik matahari, menunggu para penjaga Hastinapura yang tidak terampil menangkap si pencuri. Selamat datang Kandadurna. Terdengar sebuah suara keras. Suara dari Krepa, guru para pangeran, memecah kesenyapan. Segera saja semua pangeran membungkuk pada guru mereka. Krepa menoleh pada mereka dan berkata, "Apa tak ada kegiatan yang lebih baik daripada bermain-main? Sudah kalian selesaikan pekerjaan rumah yang kuberikan kemarin?" "Sudah, Guru," seru Arjuna, sementara Suyudana mengumpat dalam hati karena lupa mengerjakan pekerjaan rumah. "Masuk dan pelajari lagi pelajaran kemarin. Aku akan mengantarkan guru turna pada kakek kalian, Bhisma," kata Krepa, lalu beralih pada Durna. "Bagaimana perjalanannya, Kanda?" "Oh, Aswatama, kau sudah besar sekarang." Krepa berusaha meraih anak kecil yang bersembunyi di belakang ibunya. "Jangan sentuh dia, dia baru saja menyentuh anak Nisada," tukas Durna. "Apa yang kau katakan, Kanda?" Krepa menangkap pinggang Aswatama yang memekik, lalu melambungkannya ke udara. Krepi, istri Durna, berdiri senang, bersyukur saudaranya mampu meredakan ketegangan. Suaminya masih mengawasi para penjaga. Namun Krepa mulai berjalan ke istana bersama Aswatama yang bertengger di bahunya yang lebar. Para pangeran Pendawa dan Krepi mengikuti langkahnya. Meski enggan, Durna berbalik. Diam-diam mencatat kelemahan aturan di Hastinapura. Ia akan berbicara dengan pemangku Hastinapura mengenai pelanggaran aturan kasta yang begitu terang-terangan. Tak heran jika dewa-dewa hujan enggan menyiramkan berkat mereka ke tanah ini. 2 tahun belakangan, pikirnya. Ketika rombongan itu menghilang di balik gerbang benteng, Aswatama yang bertengger di pundak Krepa menoleh pada Suyudana dan adik-adiknya yang tengah menghitung buah mangga. Ia tersenyum pada mereka.
Suyudana balas tersenyum. Tak satu pun mengira apa jadinya hidup mereka nanti. Anak Nisada yang lenyap di gerumbul dedaunan tadi kini kembali untuk mengambil mangga yang jatuh dan terlupakan. Susasana menangkap pinggang anak itu, namun melepaskannya ketika Suyudana maju. Apa dia ingin aku bersimpuh di kakinya? Si anak Nisada bertanya dalam hati ketika melihat Suyudana. Ia berjuang menahan air mata, berusaha menghimpun martabat sebisa mungkin dalam pakaiannya yang penuh tambalan. Suyudana memungut mangga itu lalu memberikannya pada si anak Nisada. Anak degil itu terperanjat, lalu mengulurkan tangan untuk meraihnya. Mengapa kau memandangku dengan heran, pangeran? Tapi kau tahu apa soal lapar? Anak itu berpikir ketika menggigit buah itu seperti hewan liar. Suyudana menarik Susilawati mendekat, lalu mengambil semua mangga yang dia bawa di kainnya, mengabaikan keberatan adik perempuannya. Ia menjatuhkan semua mangga ke depan, lalu mundur. Rasa lapar memaksa si anak Nisada memasuki kawasan istana untuk mencari makanan bagi keluarganya. Pipinya takut jika para penjaga menangkapnya. Sebenarnya terpikir untuk mencuri pun tak pernah. Tapi ketika kemiskinan bertarung dengan kesusilaan, garis batas antara yang boleh dan tidak boleh pun menjadi kapur. Anak itu tahu bibinya mengawasi kejadian ini di balik semak-semak bersama sepupu-sepupunya. Sudah 2 hari mereka tak makan. Ketika ia memberitahukan rencananya, sang bibi tidak terlalu melarang. Kini anak itu menyesali gagasannya yang muncul tiba-tiba. Pasti para prajurit Hastinapura akan menyeretnya ke penjara yang menyeramkan di dekat hutan Gandawa. Ambil semuanya, kata Suyudana. Anak Nisada itu berdiri kebingungan sejenak, lalu meraih mangga-mangga itu dengan sikap sebelum sang pangeran berubah pikiran. Tangannya hanya mampu meraih beberapa. Lalu Suyudana bergerak memungut buah yang jatuh dari rengkuhannya. Si anak Nisada mendekap mangga-mangga itu ketika Suyudana meletakkan buah yang jatuh ke dalam rengkuhan tangannya. Pergilah sebelum mereka melihatmu, kata Suyudana seraya menunjuk para penjaga yang kembali asyik bermain dadu. Anak Nisada itu berlari ke arah bibinya yang mengawasinya dengan napas tersengal. Ketika ia hendak memasuki hutan, Suyudana memanggilnya. Hatinya menciut. Apakah sang pangeran akan mengambil kembali pemberiannya? Matanya berkaca-kaca karena marah dan putus asa. Langkahnya berhenti. Ketika ia berbalik, Suyudana tersenyum dan melambai ke arahnya. Siapa namamu? Sinar matahari terasa panas. Tanah di bawah kakinya seakan meleleh dalam terik yang ganas. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab lantang. Hei Kalaya. Tercengang dengan suaranya sendiri. Ia berlari menuju hutan tanpa menunggu tangkapan pangeran. Ketika pelajaran berlangsung di siang yang panas, Suyudana duduk memikirkan wajah lapar Ekalaya, juga kemiskinan yang membuatnya nekat menerobos kawasan istana. Mengabaikan suara Arjuna yang bersemangat dan berusaha mengesankan guru barunya dengan hafalan kitab suci. Pikiran Suyudana tetap melayang pada Ekalaya. Aku harus mengenalnya lebih jauh.
Pikirnya ketika tiba-tiba matanya bertumbukan dengan mata Aswatama yang berseri-seri, yang duduk di sebelah ayahnya. Dua anak itu lantas bertukar senyuman. Jayudana, berhenti melamun, simak pelajaran. Suara marah guru Durna memecah kejemuan di tempat pengajaran. Arjuna dan Yudhistira saling bersaing untuk membaca kitab. Sudana berusaha tidak mengantuk. Di luar, tanah yang terhampar bersalut warna merah matahari terbenam. Jauh dari istana, seorang wanita nisada berkulit hitam yang letih beserta 5 anak lelakinya tidur dengan puas setelah berbuka dari puasa yang panjang. Beberapa tombak dari mereka, anak lelaki lain, duduk sambil mengerikiti biji mangga yang dilemparkan para nisada.